Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, kehidupan, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus dengan semangat minta kekuatan pertolongan kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian juga salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatal 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah seperti orang-orang yang diberi Alkitab, lamanya waktu menunggu kedatangan Nabi, mereka meninggalkan kitabnya, mereka enggak sabar, mereka melakukan kemaksiatan dan dosa, dan kebanyakan mereka hatinya menjadi keras dan membatu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari,
Alla wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa yal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada sekirat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Nah, kalau ahlul kitab mereka menjadi hancur, menjadi rusak dikarenakan hati mereka dikuasai oleh syaitan. Penyebabnya adalah jelas, karena mereka meninggalkan kitabnya. Mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Mereka jauh dari lingkaran iman, ilmu dan ibadah. Dan itulah yang menjadikan mereka mudah dikuasai oleh syaitan. Maka ketika Nabi mengatakan, ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada sekirat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Dia itu adalah hati. Dalam satu dijelaskan juga, gemuruhnya air yang mendidih dibandingkan dengan gemuruhnya hati, maka gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Artinya, kalau hati sudah rusak, hati sudah dikoyak-koyak, disobek-sobek, dirusak oleh iblis, oleh syaitan jin, maka itu akan menjadikan berat orang tersebut untuk melakukan ketaatan dan keimanan. Lalu apa saja yang menyebabkan hati orang itu bisa rusak? Yang pertama, adanya dalam dirinya yaitu syakun, yaitu keraguan-raguan di dalam beragama, keraguan-raguan terhadap janji Allah, ragu terhadap adanya surga dan neraka, ragu terhadap pertolongan Allah, ragu terhadap adanya azab kubur. Maka orang seperti ini ketika ada dalam dirinya keraguan, maka sebenarnya hatinya sudah mulai buruk, hatinya sudah mulai rusak. Maka beragama ini harus penuh dengan keyakinan. Juga Nabi mengatakan nasihat yang menarik pada cucunya Hasan, yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan segala keraguan terhadap beragama, keraguan terhadap janji Allah, keraguan terhadap pertolongan Allah, keraguan terhadap adanya surga dan neraka, keraguan terhadap pertolongan Allah dan semua yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya hati manusia adalah dikarenakan al-kibr, yaitu sombong. Makanya Nabi dengan jelas tegas mengatakan la yathul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong. Rasul pun menegaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merasa dirinya menolak kebenaran dan merasa benar sendiri. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ini adalah kesombongan. Merasa berjasa, merasa hebat, paling solih, paling alim, paling syar'i, paling sunnah. Kemudian menganggap yang lainnya salah, menganggap lainnya sesat. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Jika ada pada diri kita, buang sifat seperti itu, karena itu adalah salah satu bentuk sifat kesombongan. Kemudian yang merusak hati yang ketiga adalah al-kadzibu, yaitu suka berdusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Innahu la yastaqimul abdu imanan wa qalban saliman. Sesungguhnya seseorang siapapun dia tidak akan bisa memiliki iman yang baik dan benar, dan dia tidak akan memiliki hati yang baik dan selamat kalau dia masih berlaku dusta, kalau dia tidak meninggalkan dusta. Karena itu hancurnya, hilangnya kepercayaan seseorang, rusaknya rumah tangga, persahabatan, hilangnya kepercayaan, hilangnya pekerjaan, putusnya rezeki juga dikarenakan dusta. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Dan siapa yang dia dalam hidupnya tidak jujur, maknanya na'udzubillah min dzalik, dia bersuka berdusta, maka sebenarnya orang seperti ini adalah orang yang digelayuti oleh syaitan. Kemudian juga yang menyebabkan, dan ini yang paling banyak menyebabkan rusaknya hati dan iman, adalah dikarenakan dua faktor utama, yaitu dikarenakan hubbud dunia, terlalu mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha
walakinnahu akhlada ilal ar wa taba'a hawa. Famathalu kamathalil kalbi in tahmil alayhi al-hajj aw tarku al-hajj. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi al-hajj aw tatruku al-hajj. Yang artinya sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang kecenderungannya cintanya kepada dunia berlebihan dengan melupakan akhirat dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah. Seseorang kelompok golongan yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Dihalau, ditinggal, anjing itu juga tetap akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Inilah diantara beberapa penyebab, beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya hati. Maka yuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan, diberi kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah, sebelum menutup khutbah saya satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini kaitannya dengan kunci kebaikan juga, yaitu hendaknya kita ingat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik dan solihah. Akan tetapi terlepas itu wajib pribadi masing-masing pribadi muslim mukmin menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, bersih dan selamat. Hati yang sehat, bersih dan selamat, terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.